Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Anungadiaksa dari kelas 1K29, Fakultas Fikti, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi bisnis dari tradisional menjadi digital. Transfer bisnis dari tradisional menjadi digital itu apa sih? Transformasi bisnis tradisional menjadi digital itu adalah bisnis tradisional atau yang cangkupannya hanya di daerah itu aja atau di sekitar itu aja. Dengan adanya digital ini bisa memperluas bisnis tersebut. Untuk memperluas jangkauan bisnis tradisional menjadi digital, kita perlu membuat website bisnis kita sendiri, yang dimana biasanya jangkauannya itu hanya di daerah tempat berada bangunnya bisnis itu. Dengan adanya digital ini bisa dilirik ke seluruh negara dunia bahkan. Nah, untuk membuat website itu sendiri itu perlu menggunakannya CMS. Apa sih itu CMS? CMS itu kepanjangan dari Content Management System, yang bisa disebut adalah sistem yang mengolah konten atau software yang diaktifkan di browser dan memungkinkan usernya untuk membuat. Untuk tujuan bisnis itu apa sih? Tujuan bisnis itu adalah untuk mendapatnya keuntungan. Ya, seperti kita ketahui, emang bisnis itu adalah yang dimana kita menjual produk yang dimana kita itu harus untung. Untuk mendapat keuntungan dari bisnis itu ya yang tadi saya bilang, yaitu harus menjual produk. Percuma juga kita mempunyai lahan atau tempat tapi tidak ada produk yang dijual. Makanya kita itu harus memikirkan produk apa sih yang kita jual, baru kita membuat tempatnya untuk menyimpan produk yang bakal kita jual itu. Nah, hukum dalam bisnis itu ya seperti kita tahu, kita harus berjualan tapi kita harus mendapatkan keuntungan, itu sudah pasti. Di dalam bisnis mendapatkan keuntungan itu kita adanya namanya margin keuntungan. Margin itu apa sih? Margin itu adalah berapa persennya kita untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita bisa lihat keuntungannya itu, kita harus lihat dari segi apa? Yaitu segi dari harga dari kompetitor lain atau produk yang bakal kita jual tapi kita lirik dari kompetitor lain. Kita bisa lihat, oh produk dari kompetitor lain dia segini, kita harus jualnya harga berapa dengan memikirkan segalanya. Nah, di dalam untuk menjual produk ini kita harus melihat permintaan dan penawaran. Jika permintaannya 100, maka penawarannya 100 itu maka akan stabil. Tapi kalau kita lihat dari permintaannya 100 tapi nawarnya cuma 50 atau barang yang ada itu 50, maka harga itu akan naik. Tapi jika permintaan itu 50, barangnya itu 100, maka harga akan turun. Nah, gimana sih cara kita membuat produk itu bisa laku? Yaitu dibutuhkannya sales. Sales itu kita harus menjual lebih tinggi, atau ibarat itu sales itu harus benar-benar membuat produk kita itu terjual dengan kontrak, atau yang ibaratnya itu sales itu yang menjual barang lah, atau yang bisa dilihat orang bantu. Nah, sales itu atau penjualannya itu harus lebih tinggi daripada expand atau biaya, karena bisa rugi atau tidak mendapatkan keuntungan. Nah,
di sales itu kita harus mendapatkan target. Target itu apa sih? Target itu adalah sesuatu pencapaian yang tidak boleh dicapai. Jadi ibaratnya kita sudah mencapai target penjualan 100, maka kita tidak boleh berhenti di situ aja. Kita harus terus target sampai 200, udah kecapai 200 terus 300, terus lagi 400, bahkan terus hingga tidak ada targetnya lagi ya, karena penjualan terus ya, malah kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi sekian dari saya, itu aja penjelasan saya tentang transformasi bisnis digital. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.